Wakil Bupati Banggai, Pak Mustar Lapolo. Banggai ini luar biasa nih prestasinya, WTP 9 kali ya Pak ya. Kemudian pengolahan dana desa dapat penghargaan dan sakip terbaik untuk kategori A juga begitu. Bagaimana Pak tips-tipsnya bisa sampai ke sana tuh gimana caranya untuk transparansinya, reformasi birokrasinya? Silahkan Pak berbagi Pak. Ya, terima kasih. Pertama salam dari Pak Bupati saya, Dr. Herwin Yatim, sudah mewakilkan ke saya untuk hadir pada kesempatan ini. Pertama, mengapa harus reformasi birokrasi? Visi kami mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pertanian, dan kemaritiman berbasis kearifan lokal dan budaya. Di breakdown dalam 6 misi. Misi pertama, menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa. Saat kami di awal pelantikan 2016 itu, waduh, birokrasi kita agak sangat lemot kalau boleh dikatakan. Masa bupati, wakil bupati buka kantor jam 9. Wah ini nggak bisa berjalan, seperti kita malu sama Jawa Tengah, DIY, Sulawesi Selatan, tetangga kami. Lemotnya gimana Pak? Masa dibuka kantor jam 9? Wah ini kan sudah tidak sesuai birokrasi yang diharapkan. Nah, Pak Bupati minta menghadap ke Kementerian PAN-RB waktu itu dan minta semua OPD harus di coaching khusus di Kementerian PAN-RB. Dan coaching klinik itu berlaku hampir 1 minggu. Plus kemudian tim reformasi birokrasi Kementerian PAN datang ke Lubuk Banggai untuk mengcoaching khusus semua. Setelah itu ditindaklanjuti oleh Pak Bupati, kan kata Pak Bupati, malu lah saya menerima penghargaan reformasi birokrasi kalau C terus antara nilai 30-40. Kita harus berubah semuanya. Ya, if you think you can, if you think you cannot, you cannot. Itu prinsipnya Pak Bupati. Maka semua harus bergerak. Setelah itu dibuatlah apa? Perjanjian, akad antara kepala daerah dengan sekap dengan OPD dengan sekretaris dinas dan terus sampai ke tingkat kelurahan dan desa. Ada akad harus sesuai dengan prem yang sudah masuk dalam RPJMD kita. Akadnya bentuknya bagaimana? Jadi langsung targetnya apa? Harus selesai begitu maka kita pertama konkret ya Pak ya? Ya konkret, membuat perubahan RPJM dulu. Kemudian ada 3 target sasaran yang harus kita refocusing program di bidang penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting, dan pengembangan pariwisata. Ini harus dilakukan refocusing, cut crossing anggaran kita. Harus dilihat. Kemudian apa yang terjadi? Di tahun 2015 kami punya saku itu cuma C, 2016 C, 2017 BB, 2018 BB, 2019 kita dapat A. Syukur mengikuti Jawa Tengah dan DIY yang kita punya. Jadi memang butuh proses untuk berubah ya Pak ya, asal konsisten didorong terus. Saya ingin dengar pelaksanaan proses sakipnya bagaimana Pak? Ya, itulah makanya Pak Bupati selalu mengarahkan pada kami semua dan Wakil Bupati diminta untuk melakukan pengawasan intensif kepada semua perangkat dan melalui sekap. Cross-cutting anggaran yang menjadi prioritas. Sehingga terjadi dengan anggaran kita yang 2,1 triliun harus berbanding lurus dengan satu penurunan angka kemiskinan. Kedua, kinerja aparatur pemerintah juga harus betul-betul melayani menjadi public service yang benar-benar terkoneksi secara IT kepada Pak Bupati, pada Wakil Bupati, sekap. Nah, kemudian kami juga dengan apa yang terjadi di tahun 2000 di tahun pertama kami bisa melakukan cross cutting itu hanya menurunkan angka yang menurut Kementerian PAN-RB anggaran yang tidak fokus. Itu kami turunkan dari belanja tidak langsung itu 217 miliar atau 21,31%. Tahun selanjutnya kami turunkan lagi sekitar 21,4 miliar, turun 2,46%. Terakhir di tahun 2019 itu kami turunkan lagi 1,11% atau 9,11 miliar. Nah ini juga untuk difokuskan pada 3 program prioritas penurunan angka kemiskinan, kemudian stunting dan pengembangan wisata. Efeknya apa yang terjadi? Terjadi penurunan angka kemiskinan kami. Dari 9,12 turun menjadi 7,8. Kemudian pertumbuhan ekonomi dari 5 naik ke 7. Kemudian kematian ibu dan anak, karena kami punya inovasi tentang posyandu prakonsepsi, yaitu supaya anak 1000 hari pertama kehidupan benar-benar terlayani apa yang menjadi kebutuhan vitamin A, B, C, E, dan mineralnya. Sehingga tidak tumbuh tanduk. Apa yang terjadi? Dari 31% kami turun di 2019
19 kemarin menjadi 13%. Ya. Dan kami kerjasama dengan perguruan tinggi UNHAS dan UI. Alhamdulillah kami punya target dengan matriks yang sudah dipersiapkan. Insya Allah di 2023 kita turun di bawah 10%. Target untuk menurunkan angka stunting. Kemudian untuk pengembangan wisata, alhamdulillah Festival Pulau Dua kami itu masuk dalam 100 event kalender nasional. Ya. Nah, kemudian kematian ibu dan anak juga mengalami penurunan. Ya. Ini efek daripada birokrasi pelayanan yang maksimal seperti apa yang diharapkan. Sampai-sampai Pak Bupati mengatakan pada kami semua, kita jangan malu-maluin grup. Semua harus berjalan, kita tidak boleh malu berguru ke tetangga kami di Sulawesi Selatan, di Jawa Tengah, DIY, dan bahkan semua PD kami itu disuruh berangkat ke kabupaten lain yang lebih maju dari kami. Inilah beberapa hal yang menjadi poin penting dari apa yang sudah kami buat di Kabupaten Banggai. Yang dulunya tidak dikenal, alhamdulillah sekarang sudah sampai ke nasional dan internasional. Pak Wakil Bupati, terakhir saya ingin dengar Bapak, ini kan banyak daerah lain di luar sana yang butuh inspirasi dari Bapak. Tadi sudah ada kisahnya. Bapak bisa memberikan pesan kepada yang di luar sana, bagaimana manfaat dari reformasi birokrasi biar yang lain juga tergerak untuk mendorong bersama reformasi birokrasi. Ya, di samping coaching klinik yang kita minta arahan dari PAN RB dan daerah-daerah yang lain, kita juga tidak kalah memberikan reward and punishment. Alhamdulillah, tunjangan tambahan penghasilan di Kabupaten Banggai, alhamdulillah yang terendah golongan 1 aja itu 1,6 juta dan untuk eselon 2B-nya itu 12 juta. Nah ini yang kita pacu sehingga reward untuk mereka juga bekerja dengan maksimum. Di samping tentunya punishment. Mereka yang sudah tidak mau juga tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk pelayanan publik, ini juga akan diberikan punishment penurunan pangkat, berkala atau penahanan gaji untuk sementara. Bahkan ada yang dipecat sama Bupati. Ya, tetap ya namanya punishment dan reward harus berjalan secara seiring untuk kemudian menjadi pendorong reformasi birokrasi.